Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ekonomi, yaitu tentang jenis-jenis bukti transaksi pada perusahaan jasa. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis bukti transaksi pada perusahaan jasa. Di sini bukti transaksi itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah bukti digunakan untuk kegiatan transaksi di dalam lingkungan perusahaan. Dua, bukti eksternal adalah bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang misalnya antara perusahaan penyedia jasa dengan penggunanya. Bukti transaksi eksternal contohnya kwitansi, faktur, nota debit, dan nota kredit. Dan internal contohnya memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. 1. Bukti eksternal. Contohnya kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Biasanya kwitansi dibuat rangkap. Lembar pertama diberikan kepada pihak membayar, sedangkan lembar kedua dan seterusnya digunakan sebagai arsip. Terusnya faktur penjualan. Faktur merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit atau tidak tunai. Lembar pertama merupakan bukti bagi penjual yang disebut dengan faktur penjualan, sedangkan lembar kedua merupakan bukti bagi pembeli yang disebut dengan faktur pembelian. Terusnya nota kredit. Nota kredit itu bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelum yang bersifat kredit. Nota kredit dikeluarkan oleh penjual untuk mengurangi nominal transaksi dikarenakan barang yang dijual diterima kembali sebagian. Terusnya nota debit, hampir sama dengan nota kredit, namun yang mengeluarkan adalah pembeli. Jadi ketika pembelian melakukan komplain atas barang yang telah dibeli secara kredit, biasanya pembeli akan mengembalikan barang tersebut lalu membuat bukti berupa nota debit agar penjualan mengurangi nominal transaksi sebelumnya. Terusnya bukti internal. 1. Memo. Memo itu semacam surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya, apabila kamu menjadi supervisor di sebuah perusahaan jasa dan direktur pemasaran kamu memberikan untuk membuat hasil laporan penjualan bulan ini. Terusnya bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk ke perusahaan. Terusnya ada bukti kas keluar. Kebalikan dari bukti kas masuk, yaitu bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. Contohnya ada ini ya, bisa kamu lihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.